sentuh. Kalau dekat ya mungkin 6 bulanan lah, 1 tahunan gitu. Jadi kalau aku sebagai warga negara ya disuruh tes urin aku fine aja gitu, karena aku nggak ngerasa, jadi oke aja. Pertama kita ke BNN oke, yang kedua kali ternyata ada tes kedua lagi, ya udah. Ketiga, sampai detik ini, Nia dan Yati belum memikirkan untuk menggugat cerai Farhad. Meski sudah banyak disakiti, Nia rupanya masih tegar menjadi istri seorang Farhad Abbas. Nia dan Yati akhirnya bicara soal Farhad Abbas. Sementara itu Arya Wiguna menantang Farhad Abbas sumpah pocong. Jadi kalau abang mengingkari semua ucapan abang, nah abang selalu kan nantangin orang sumpah pocong, ayo kita sumpah pocong. Sule dan Nunung buka-bukaan isi dapur rumah tangga. Benarkah rumah tangga sering ribut karena soal keuangan? Apa perbedaan keluarga Sule dan Nunung? Kalau saya sih selalu sama istri saya. Dikasih tahu udah masuk transferan udah senang. Dunia maya heboh oleh foto-foto Ahmad Dhani, Syafia dan Mulan Jamila tengah mandi bersama di bathtub. Apa komentar Mulan soal Syafia dan fotonya yang disorot publik? Saya heran, kenapa kalau saya nggak nongol tiba-tiba digosipin. Udah ya, maaf banget, capek banget. Ngerasa terganggu nggak sih mungkin dengan pemberitaan-pemberitaan? Enggak kok, biasa aja. Cuma memang pengen istirahat, dari kemarin kan kurang istirahat ya. Begitulah, Nia dan Yati tiba-tiba saja muncul dan menjawab kontroversi hubungannya dengan suaminya Farhad Abbas. Penyanyi yang tetap cantik di usia lebih separuh abad itu sempat dikabarkan jatuh sakit dan rumah tangganya diambang runtuh. Semua diyakini lantaran beredarnya kabar perselingkuhan Farhad dengan juru bicaranya sendiri, Regina Andriani Saputri alias Egy. Saya heran, kenapa kalau saya nggak nongol tiba-tiba digosipin saya pacaran, kabur. Emang kami dekat tapi konteksnya masih profesional aja. Selain emang kita berteman, ini suami saya. Memang kami satu partai juga, jadi mungkin saat ini kan kami lagi sama-sama mencalonkan juga nih. Jadi banyak kegiatan mungkin yang di dapil kami yang mungkin melibatkan jadi bareng-bareng terus nih gitu. Tapi di luar itu sih sebenarnya nggak ada apa-apa kok. Farhad dan Egy bisa saja mengelak, tetapi pecahnya biduk Farhad dan Nia sulit dibantah dengan fakta absennya Farhad di momen istimewa pernikahan putri sulung Nia, Olivia Natania. Tetapi Oi menolak berkomentar soal sikap ayah tirinya itu. Aku baru pulang bulan madu, jadi jangan tanya aku. Beneran baru pulang banget ini. Lagi nggak enak badan mungkin ya, tapi alhamdulillah udah sehat. Saya nggak pernah berpikir bahwa istri saya bercita-cita mengawinkan anak. Pikiran saya tuh punya anak kawin dengan orang yang berada mampu, kita nggak repot-repot kan gitu. Tapi kalau harus berantem gara-gara ini, saya bilang, lu hanya gara-gara keluarga baru mau ngorbanin kita. Sinyal keruntuhan biduk Farhad dan Nia kian pasti dengan bangkitnya figur kontroversial Arya Wiguna. Musuh bebuyutan Eyang Subur yang sebenarnya sahabat karib Farhad itu ternyata muncul sembari membawa segudang bukti keburukan kelakuan Farhad dan semua sakit hatinya. Jadi buat Farhad Abbas alias habis, ya tunggu tanggal mainnya. Anda mau main secara apa boleh, main secara hukum boleh, atau mau adu tinju. Luapan emosi Arya Wiguna rupanya dipicu oleh gagalnya kerjasama bisnis. Diiming-imingi janji manis Farhad, Arya terlanjur menolak banyak tawaran kerja. Kini ia datang menagih janji, berikut menantang sumpah pocong. Jangan lupa, abang mengingkari semua yang saya ucap. Abang bilang saya tidak pernah janji apa-apa sama Arya, tidak apa-apa. Ya, saksinya ada. Jadi kalau abang mengingkari semua ucapan abang, nah abang selalu kan nantangin orang sumpah pocong. Ayo kita sumpah pocong.
Munculnya Arya Wiguna dan Nia Daniati membuat fakta-fakta mencengangkan di balik kontroversi Farhat terkuak. Simak saja beberapa fakta mencengangkan berikut ini. Pertama, Arya Wiguna mengaku menyimpan banyak bukti kelakuan serong Farhat. Ironisnya, semua coreng hitam Farhat dengan banyak perempuan itu sudah lama terendus oleh Nia Daniati. Tetapi Nia memilih bungkam. Kalau maaf, kalau menurut masyarakat apa yang saya ucap ini Regina, bukan. Saya tidak kenal dengan Regina. Saya belum pernah ketemu dengan Regina. Tapi ada sebelum Regina itu seseorang, ya. Kalau saya buka jati dirinya, abang dalam masalah besar. Mbak, apa yang membuat Mbak tegar sih menjalani semua ini gitu sebagai istri, ibu, dan perempuan? Allah itu selalu sayang dan semuanya pasti menguatkan tiap-tiap manusia. Siapapun yang berbuat baik, tentu kalau kita keimanan kuat, ya insya Allah. Kedua, sosok Regina ternyata juga memiliki latar belakang yang buram. Juru bicara Farhat itu ternyata perempuan yang ditangkap polisi bersama penyanyi Sami Simorangkir saat pesta narkoba di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan bulan Februari 2010. Anehnya ketika Sami di penjara, Egy sama sekali tidak tersentuh. Kalau dekat ya mungkin 6 bulanan lah, 1 tahunan gitu. Jadi kalau aku sebagai warga negara ya disuruh tes urin, aku fine aja gitu, karena aku nggak ngerasa, jadi oke aja. Pertama kita ke BNN oke, yang kedua kali ternyata ada tes kedua lagi, ya udah. Ketiga, sampai detik ini, Nia Daniati belum memikirkan untuk menggugat cerai Farhat. Meski sudah banyak disakiti, Nia rupanya masih tegar menjadi istri seorang Farhat Abbas. Akan ada gugatan, Bang? Ada. Iya, istirahat. Gitu ya. Akibat ulah genit Farhat Abbas sang suami, Nia Daniati terpaksa harus menelan pil pahit gosip. Akankah rumah tangganya dipertaruhkan lantaran kabar yang menyisakan fakta teka-teki? Sementara pasangan Sule Lina dan Nunung Ian Sambiran tak luput dari sorotan media. Lantaran pengaturan keuangan, benarkah rumah tangga dua komedian ini sering mengalami keributan? Seperti apa kabar-kabari menguak rahasia di balik kehidupan rumah tangga Sule versus Nunung? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Sebab tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Saya kalau udah marah tanya sama suami saya tuh. Suami saya aja udah nggak berani lihat muka saya. Kalau misalnya awalnya dari saya, Akang yang mengalah. Kalau misalnya dari Akang, saya yang mengalah. Sudah sangat lama komedian asal kota Solo, Nunung, merahasiakan kondisi rumah tangganya bersama Ian Sambiran, pria pendiam yang juga manajernya. Perempuan yang sudah 3 kali bercerai itu selalu memilih menghindar setiap kali dilemparkan pertanyaan tentang sosok Ian. Sikap diam Nunung itu ternyata sama dengan sikap rekannya di panggung lawak Enti Sutisna alias Sule yang selama bertahun-tahun hidup terpisah dari Lina istrinya. Ada apa sebenarnya dengan rumah tangga Sule dan Nunung? Benarkah kabar terbaru yang menyebut biduk mereka goyang karena terlilit persoalan keuangan? Oh, enggak. Kita alhamdulillah sampai sekarang sih masalah kita lancar-lancar aja. Karena apa ya, yang dibutuhkan itu keterbukaan, kejujuran gitu loh. Buat apa sih lu nggak jujur sama gue, lu minta aja gue kasih. Kita harus bisa siap dengan objektif dari masyarakat. Terus kita juga harus siap dengan segala resiko apapun itu, nada-nada miss atau apalah ya, baik pro dan kontraknya. Itu kan sebuah beban ya buat seorang istri yang khususnya setiap hari ada di rumah gitu kan, apalagi kita berjauhan. Sule dan Nunung membantah keras kabar miring tentang kondisi rumah tangga. Yang menarik, ternyata ada perbedaan sangat tajam antara isi dapur Sule dan Lina dengan dapur Nunung dan Ian. Berikut ini fakta-fakta menarik antara perkawinan Sule dan Lina versus Nunung dan Ian. Pertama, komedian sekelas Sule ternyata tipikal suami takut istri, sementara Nunung sebaliknya, justru sosok istri yang ditakuti oleh suaminya. Lina mengakui dirinya tidak segan memuntahkan amarah pada Sule, sama halnya dengan Nunung yang tidak segan mengamuk hingga membuat suaminya lebih sering terdiam membisu. Saya kalau udah marah tanya sama suami saya tuh. Suami saya aja udah nggak berani lihat muka saya. Itu bener saya kalau marah gitu. Tapi ya
ya sekedar gitu aja. Karena ya memang orang tua itu kan nggak hanya bisa memberi nih, lu minta gue beri, nggak begitu.